rabbil ka'bah wa qiblatul ummati amma wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah hari ini kita hadir dalam pertemuan berikutnya, pertemuan kedua. Di depan kita sudah ada pemateri yang akan memaparkan materi dengan baik. Mudah-mudahan kita dapat bisa memahaminya. Pada pemakalan kami persilakan waktunya 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah filsafat ilmu, dan saya banggakan teman-teman sekalian yang telah hadir pada kuliah hari ini. Di sini saya dan rekan saya akan mendiskusikan tentang yang pertama, yaitu bagaimana cara mengintegrasikan filsafat dan ilmu kesehatan masyarakat. Terus dimensi kesehatan dalam filsafat. Yang ketiga ada ilmu kesehatan dan filsafat satu kesatuan atau wahdatul wujud. Baiklah, kepada rekan-rekan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, pada rekan-rekan sekalian, adapun judul materi kami pada hari ini yaitu filsafat dan kesehatan masyarakat. Nah, jadi kuliah kita sangat beragam dengan mata kuliah yang diajarkan di bangku kuliah ini. Misal bahasa Indonesia, bahasa Arab, teologi, tasawuf, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris, anatomi, dan lainnya. Nah, adapun judul besarnya yaitu bagaimana cara mengintegrasikan filsafat dan ilmu kesehatan masyarakat. Nah, jadi bagaimana kesehatan menjadi nilai penting dalam hidup manusia. Hal ini berlaku di setiap peradaban manusia. Kenapa? Karena kesehatan kemudian disamakan dengan kebahagiaan. Orang tidak bisa bahagia jika ia tidak sehat. Nah, selanjutnya poin B. Dimensi kesehatan dalam filsafat akan disampaikan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya adalah dimensi kesehatan dalam filsafat. Dimensi kesehatan dalam filsafat terbagi dalam 4 dimensi. Yang pertama ada dimensi fisik. Dimensi fisik ini berkaitan dengan seseorang akan memerlukan makanan yang bergizi, olahraga, dan beristirahat yang cukup untuk mendapatkan kesehatan secara fisik. Namun kesehatan secara fisik tersebut bukanlah kesehatan fisik tersebut adalah sebagian kecil dari dimensi yang diperlukan. Masih ada dimensi lain yang diperlukan seperti dimensi sosial. Dimensi sosial yang dimaksud ialah seseorang perlu untuk berdamai dengan keadaan sosial yang tidak mengenakan, sehingga ia memperoleh rasa damai dalam dirinya. Yang ketiga, ada dimensi teologis, yaitu seseorang perlu juga untuk berdoa baik secara pribadi maupun secara bersama-sama untuk kereligiusannya kepada Tuhan. Yang keempat dan terakhir ialah dimensi historis. Maksudnya ialah seseorang perlu berdamai dengan masa lalu. Pasti itu kita semua pernah punya masa lalu yang kelam, yang menyedihkan. Namun semua itu bukan untuk dilupakan aja, tetapi semua itu juga perlu diterima dengan hati yang lapang, sehingga perjalanan hidup kita itu bisa mudah kita terima, dan hidup kita akan terasa lebih aman dan damai. Karena hal itu juga merupakan bagian yang amat penting dari kesehatan kita. Selanjutnya adalah ilmu kesehatan dan filsafat satu kesatuan atau wahdatul wujud. Ilmu dan teknologi mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perkembangannya banyak mendatangkan kemudahan bagi manusia, sehingga dapat membantu mengatasi berbagai masalah dalam kehidupan. Dalam kajian filsafat juga ditegaskan bahwa ilmu dan teknologi merupakan instrumen dan bukanlah suatu tujuan dalam masyarakat beragama. Ilmu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai ketuhanan, karena sumber ilmu yang hakiki adalah dari Tuhan, di mana manusia hanya memerlukan sumber ilmu dan kemudian merekayasanya
untuk kemudian dijadikan instrumen kehidupan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya saya kembali kepada moderator. Baiklah, pada teman-teman, tadi hasil diskusi dari kelompok 1. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Kepada saudara Rija, silakan bertanya. Terima kasih kepada Mas Dari dengan saya bertanya. Saya ingin bertanya yaitu sebutkan 3 manfaat belajar filsafat. Terima kasih Mas Dari. Apakah ada lagi? Terima kasih pada pemateri. Saya ingin bertanya, apa yang dikaji oleh filsafat sosial? Oke, terima kasih. Mungkin sekian pertanyaan dari rekan-rekan. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari saudara Rija yang akan dijawab oleh rekan saya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Riza. Pertanyaannya ialah sebutkan 3 manfaat belajar filsafat. Yang pertama ialah filsafat dapat mengasah kemampuan hati dan pikiran untuk lebih kritis terhadap fenomena yang sedang berkembang. Yang kedua, filsafat juga mengajarkan kita untuk mengerti tentang diri sendiri dan dunia. Yang terakhir, yang ketiga, filsafat juga membantu kita untuk dapat berpikir lebih rasional sehingga dapat mengembangkan gagasan-gagasan dengan integrasi dan koheren sesuai sistematis dan juga kritis. Mungkin itu saja. Apakah saudara Riza dapat menerima? Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya yang kedua ada pertanyaan dari saudari Garani. Pertanyaannya yaitu apa yang dikaji oleh filsafat sosial. Nah, jadi konsep filsafat sosial ini yaitu dalam membicarakan masalah manusia dan masyarakat, terjadinya perubahan masyarakat, kelas sosial, kepemilikan dan keadilan, dan konsep kerjasama berbasis pada materi dan ekonomi. Terima kasih. Mungkin itu saja teman-teman presentasi pada perkuliahan hari ini dari kelompok 1. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Kepada teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.